Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penegakan hukum dengan instrumen hukum pidana. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami dengan saya sendiri Ahmad Zidan, Aneza Zurkoni, Hana Zaida, dan Fadia Ilham. Yang selanjutnya kita akan melihat isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Yang pertama adalah sungai tercemar karena limbah, banjir, kerusakan hutan, pencemaran udara, sampah menumpuk, bangunan kumuh, rusaknya ekosistem laut, dan global warming. Penegakan hukum menurut pidana. Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan atau persyaratan-persyaratan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau biasa disebut dengan UU PPLH telah menegaskan 3 langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan, dan penyelidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Yang selanjutnya adalah penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar RI 1945 menyatakan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Yang kedua adalah NKRI terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Yang ketiga adalah penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Yang keempat adalah ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Yang kelima, penegakan hukum pidana dalam undang-undang memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Yang keenam adalah perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah undang-undang memberikan kewenangan yang luas kepada menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Pada ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat dua delik, delik materiil dan delik formil. Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini, akibat yang timbul dari akibat atas tindakan dan atas perbuatan tersebut. Yang kedua, delik formil. Delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini, perbuatan atau tindakan yang jelas-jelas dilarang. Delik material dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat 3 pasal. Yang pertama adalah Pasal 98. Pada ayat pertama, pemberatan terkait dengan orang yang dengan sengaja mengakibatkan orang luka atau membahayakan kesehatan manusia. Pada ayat 2 dan 3 dari pasal di atas, pemberatan berupa mengakibatkan orang luka atau meninggal. Pasal 99, pada ayat pertama, pemberatan terkait dengan orang yang karena kelalaiannya atau kulfa mengakibatkan orang luka atau membahayakan kesehatan manusia. Pada ayat 2 dan 3 dari pasal di atas, pemberatan berupa mengakibatkan orang luka berat atau mati. Pada pasal 112, pejabat pemerintah yang berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, dan hilangnya nyawa manusia. Sedangkan delik formil pada pasal 100 melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan. Pasal 101 melepaskan dan atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan. Pasal 102 pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Pasal 103 menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan. Pasal 104 melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan tanpa izin. Pasal 105 memasukkan limbah ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 106 memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI. Pasal 107 memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah. Pasal 108 melakukan pembakaran lahan. Pasal 109 melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Pasal 110 menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Dan pasal 111 ayat pertama, pejabat memberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL UKL UPL. Ayat 2, pejabat memberi izin usaha dan atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
Pasal 112, pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan. Pasal 113, memberi informasi palsu menyesatkan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dari penegakan hukum lingkungan. Pasal 114, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Dan pasal 115, dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPNS LH. Poin selanjutnya adalah asas-asas umum dalam hukum pidana lingkungan hidup. Pertama, asas legalitas. Kedua, asas pembangunan berkelanjutan. Ketiga, asas pencegahan. Keempat, asas pengendalian. Subjek dalam tindak pidana lingkungan hidup itu ada dua, meliputi orang dan badan hukum. Orang, menurut pasal 1 butir 32 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Yang kedua itu badan hukum. Menurut pasal 116, badan hukum itu dimaksudkan A. Badan usaha, B. Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Jadi, tuntutan pidana harus mencantumkan pasal 55 KUHP atau del naming. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau badan hukum dan sebagainya, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap A. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain tersebut maupun tidak berbadan hukum atau kelompok. B. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin. C. Kedua-duanya, pertanggungjawaban pidana lingkungan didasarkan adanya unsur kesalahan dari pelaku, karena dalam rumusan substansi tindak pidana lingkungan selalu tercantum adanya unsur sengaja atau kealpaan atau kelalaian. Maka, dalam hal ini berlaku asas tiada hukuman tanpa kesalahan, Keinstrafzondeschuld, artinya seseorang tidak dapat dihukum tanpa dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam diri pelaku. Jenis sanksi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. 1. Hanya digunakan pidana pokok berupa penjara dan denda, karena tindak pidana lingkungan dalam undang-undang ini hanya dikualifikasikan sebagai kejahatan. 2. Sanksi tindakan tata tertib yang dapat dikenakan kepada pelaku atau subjek berupa orang atau badan hukum berupa A. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. B. Penutupan perusahaan atau seluruhnya atau sebagian. C. Perbaikan akibat tindak pidana. D. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak. E. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak. F. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu jenis sanksi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas tidak ada menyebut adanya pidana tambahan. Namun, dapat ditafsirkan bahwa bentuk tindakan berupa perampasan keuntungan dan penutupan perusahaan pada hakikatnya dapat dikelompokkan pada pidana tambahan. Selanjutnya, proses penegakan hukum pidana berdasarkan KUHP. Yang pertama, pelaporan, pengaduan, atau tertangkap tangan. Yang kedua, penyelidikan. Yang ketiga, penyidikan. Yang keempat, penuntutan. Yang kelima, persidangan. Yang keenam, putusan. Dan yang ketujuh, pelaksanaan dan pengawasan putusan. Lembaga dalam proses penegakan hukum. Yang pertama ada Polri. Yang kedua, penyidik pegawai negeri sipil. Yang ketiga, jaksa penuntut umum. Yang keempat, majelis hakim dan panitera. Yang kelima, hakim pengawas dan pengamat. Selanjutnya, dalam proses penyidikan tindak pidana lingkungan, selain penyidik Polri, PPNS Lingkungan juga mempunyai kewenangan dalam penyidikan berdasarkan UU PPLH. Meskipun PPNS mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan, namun untuk melanjutkan penyidikan ke jaksa penuntut umum, PPNS Lingkungan harus melalui penyidik Polri, sebagaimana diatur dalam pasal 107 KUHP dan pasal 94 UU PPLH. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.